Oke, seks di luar nikah atau seks bebas di negara barat itu kan maksudnya apa ya? Bukan hal yang tabu atau legal. Di UK sama di Jerman sama aja. Pertanyaan saya, Mbak Nelma kan punya anak. Otomatis kan besar di negara barat. Walaupun orang tuanya Indonesia, dididik Indonesia, tapi kan lingkungan itu berpengaruh sekali. Bagaimana Mbak Nelma menanggapi kalau misalnya nanti anaknya melakukan hal itu? Halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya kedatangan lagi, bukan kedatangan lagi satu wanita yang sangat cantik yang dari UK yang beberapa minggu lalu udah collab bersama saya. Hari ini collab lagi karena aku meminta beliau untuk hadir menjadi narasumber saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Nelma Daan. Yeah! Gak ada drum roll ya, gitu dong. Nanti back soundnya. Gue tepuk tangan sendiri. Halo, halo Mas Windy. Terima kasih udah diundang lagi. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya. Iya, mungkin kan banyak sekali netizen aku yang baru, mungkin belum nonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Mungkin Mbak Nelma bisa sedikit memperkenalkan diri, monggo. Perkenalkan, aku Nelma Daan. Saat ini aku tinggal di UK dan kegiatan aku saat ini sedang merintis YouTube channel aku tentang inspiring stories dari orang-orang Indonesia di seluruh dunia. Yang belum subscribe ya, nonton. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Oh, gue promo abis, Mas. Ya tentunya ada saya di situ juga kan. Pastinya ada Mas Windy, udah ada 2 kali dan masih ada 1 kali lagi akan membahas apa, ditunggu aja. Tayangnya tahun 2022 ya. Udah, gue gila. Nanti nggak match sama realnya yang udah rambut gondrong, di situ masih yang rambut pendek kan nggak match. Ya, oke. Mbak Nelma, jadi di sini aku mau mengangkat tema, maksudnya ini. Kita kan tinggal di luar negeri. Mbak Nelma kan di UK, aku di Jerman, dan kita dari Indonesia. Jadi secara otomatis kan itu adalah budaya negara barat sama negara timur, di mana masing-masing mempunyai budaya masing-masing. Benar nggak? Budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, karena Mbak Nelma tinggal di negara barat, yakni di UK, dan Mbak Nelma punya keluarga juga, punya anak juga, 3. Jadi saya akan meminta pendapat Mbak Nelma bagaimana Mbak Nelma menanggapi perbedaan budaya itu untuk apa ya, kedepannya maksudnya. Karena budaya budaya UK sama budaya Indonesia itu beda banget. Budaya Jerman sama budaya UK mungkin 11-12 lah, kan sama-sama negara barat. Oke. Seperti kita ketahui, maksudnya seperti di film-film yang pernah kita lihat, maksudnya kan orang image-nya, wah budaya barat itu, maksudnya kita dengan mental orang Indonesia ya, budaya barat itu bebas sekali, budaya barat itu kayak apa ya, semuanya legal dan lain sebagainya gitu kan. Image-nya orang di Indonesia kan kayak gitu, dari nonton film-film kan, misalkan apa namanya, ciuman orang di jalan, di sini kan fine-fine aja kan, dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya meminta pendapat Mbak Nelma bagaimana kalau misalnya poin yang pertama. Oke, seks di luar nikah atau seks bebas di negara barat itu kan maksudnya apa ya? Bukan hal yang tabu atau legal. Di UK sama di Jerman sama aja. Pertanyaan saya, Mbak Nelma kan punya anak. Otomatis kan besar di negara barat. Walaupun orang tuanya Indonesia, dididik Indonesia, tapi kan lingkungan itu berpengaruh sekali. Bagaimana Mbak Nelma menanggapi kalau misalnya nanti
anaknya melakukan hal itu, maksudnya kan ya silahkan. Pantesan nih ya Mas ya, gue teman-teman saya nih benar-benar nggak tahu Mas Windy tuh mau nanya apa. Tapi saya tuh dari kemarin udah mules, tanganku tuh udah keringetan gitu. Ditanyain kayak gini, ya Allah gue jerodok loh beneran. Aduh Mas, astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya gini, Mas, masa gini, kan Mbak Nilma sama masnya dengan mendidik anak pasti dengan budaya Indonesia kan. Tapi kan nggak munafik juga, anaknya kan tinggal besar di UK. Pasti secara otomatis kan ya budaya Indonesia cuma 20%, kasarnya 80% budaya barat dong. Bagaimana menanggapi hal itu tadi? betul, iya. Eh, gila gue deg-degan loh jawab ini, sumpah, Mas. Gini, anakku 3, Ya. laki semua, kan, Mas. Dan yang paling besar itu sekarang umurnya 9 tahun, gitu. Dan uh, terus terang, seperti yang aku bilang di video Mas Windy sebelumnya gitu, bahwa ketika aku nyampe sini, ketika aku benar-benar sudah menetap di sini, baru tuh aku kayak keteng gitu loh, baru benar-benar kebuka, lo bener nih mau tinggal di sini gitu loh, karena ya sebelumnya kita kan datang hanya untuk holiday aja gitu ya Mas ya, dan ketika kita tinggal di sini benar-benar kan merasakan, melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi gitu. Dan jadi yang aku lakukan saat ini pastinya gini, ya di lingkungan di sini gitu di UK ya, yang aku lihat terutama orang-orang luar, bukan orang Indonesianya gitu, itu bukan hal yang tabu ya gitu. Kissing bahkan yang untuk mohon maaf gitu, tapi untuk yang sesama jenis seperti itu udah hal yang biasa ya gitu. Dan saat ini aku yang sudah 3 tahun di UK pun aku masih kadang terkaget-kaget ngelihat hal itu gitu, mendengar temanku orang sini gitu juga, yang mereka tinggal bareng tanpa menikah gitu juga, itu kadang masih bikin aku terkaget-kaget ya. Nah, sejauh ini yang bisa aku lakukan adalah aku menanamkan pendidikan agama ke anak-anak aku gitu. Dan aku cerita gini, selain yang wajib yang harus kita lakukan gitu, aku juga cerita-cerita tentang sejarah-sejarah agamaku, sejarah agama Islam gitu, dan pentingnya kita memegang yang namanya akidah itu seperti apa gitu, dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu seperti apa, tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki itu harus seperti apa. Itu sejauh itu yang aku bisa lakukan, Mas. Dan ilmuku masih pendek ya gitu, jadinya ya tuh kan gue lirih ngomongnya Mas. Kan dan ya menurut aku itu sih yang aku berdoa banget, ya Allah pokoknya jaga anak-anakku dari pergaulan-pergaulan yang dilarang gitu. Pokoknya aku minta selalu, ya Allah tetapkan iman anak-anakku dalam iman Islam, dan jaga terus gitu. Pokoknya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dan menjalankan semua perintah-perintahmu gitu. Jadi itu yang benar-benar aku selalu doa. Jadi alhamdulillah 3 tahun di sini anak-anakku itu udah tahu kalau misalnya mereka keluar rumah gitu, mereka harus baca doa keluar rumah. Terus mereka tahu ketika harus di jalan, mereka tahu at least minimum baca bismillah gitu. Jadi dan anakku yang paling gede ini udah tahu ketika dia lihat misalnya ada adegan kissing gitu, dia nolehin muka seperti itu gitu. Jadi itu so far yang bisa aku lakuin, Mas. Di luar itu ya, aduh, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai gitu loh. Kayak gitu, Mas. Gue lirik ngomong, gue mau nangis, Mas Widi, ini baru pertanyaan pertama. Enggak, maksudnya gini, oke, yang dilakukan Mbak Nilma sama suaminya untuk menanamkan pendidikan agama dan budaya Indonesia oleh anak-anaknya sekarang yang masih 3 tahun di UK itu maksudnya gini, it's okay karena anak-anaknya Mbak Nilma kan masih kecil. Nanti kalau udah masuk usia puber, pasti dong rasa, apalagi cowok kan, rasa keingintahuan, apalagi ditunjang dengan pergaulan di sini kayak apa, secara otomatis nggak munafik lah gitu loh. Pasti apalagi ajaran agama di negara barat kan, apalagi muslim ya, itu kan dikit banget gitu loh. Nggak bakalan kuat menurut aku loh ya, yang sebagai cowok yang pernah apa namanya puber di usia kayak gitu kan, pasti godaannya semakin besar, keinginan semakin besar.
Itu gimana? Kalau misalnya udah menginjak 15 16 lah. Karena kan kalau kalau teman-temanku di Jerman pun dari usia 14 15 tuh mereka udah seks nggak masalah dan wajar kayak gitu loh. Kalau misalkan nanti kemungkinan anaknya Mbak Nilma bukan melanggar sih dalam artian ya itu tadi kan budayanya kan lebih kuat daripada apa yang diajarkan di rumahnya. Sumpah loh Mas, tangan gue nih keringetan Mas. Aduh, aduh, ya Allah, Najib menjali jangan sampai. Ya, memang lingkungan itu kan berpengaruh sangat besar gitu ya Mas ya. Nah, again, yang bisa aku lakukan saat ini adalah itu sih, aku tanamkan terus nilai-nilai mana yang nggak boleh, mana yang boleh gitu menurut agama. Karena sejauh yang aku percaya gitu, sejauh-jauhnya mereka nanti akan pergi, kalau mereka punya agama, mereka tahu mereka harus kembali gitu loh, dan mereka tahu itu pondasinya. Paling nggak mereka itu ada pondasinya. Jadi ya selebihnya ya lillahi ta'ala lah gitu. Tapi maksudnya aku pokoknya sebisa yang aku sebatas kemampuan aku gitu, aku tanamkan mereka dengan agama gitu. Karena aku berkaca pada diriku sendiri gitu ya Mas. Waktu kecil aku juga diajarkan dengan agama gitu, pondasi agama yang alhamdulillah cukup baik gitu, dan aku ya dibilang aku bukan maksudnya yang lempeng-lempeng aja, enggak juga Mas gitu. Kita waktu remaja juga yang ya lumayan ini juga gitu ya, apa namanya, ya nakal anak-anak gitulah kayak gitu. Kadang orang tua juga sampai pusing gitu kan, tapi alhamdulillah aku percaya ketika kita punya tiang agama yang kuat gitu, yang kita yakini, kita imani, kita akan kembali gitu Mas. Jadi sejauh ini yang aku percaya, yang aku bisa lakukan adalah aku menanamkan itu sama anak-anak. Terlebih ketika misalnya lagi liburan juga, aku selalu pulang ke Indonesia. Apa yang aku lakukan di Indonesia adalah kembali ke lingkungannya dia, di mana ya alhamdulillah keluarga aku, keluarga suamiku gitu, kita selalu menanamkan adab, kemudian ilmu-ilmu agama, kemudian juga anakku ini aku masukin intensif ngaji gitu sama guru ngaji di situ, di mana juga diceritakan tentang cerita-cerita tentang nabi dan sebagainya seperti itu. Oke. Nafas dulu, nafas. Iya, kedengeran liriknya. Mas, ini kamu buat aku bisa menangis ini nanti. Oke, pertanyaan berikutnya siap? Lagi. Enggak. Tadi kan Mbak Nelma sempat menjelaskan kan, melihat juga di lingkungannya atau di UK, di negara barat itu kalau misalkan ada teman-temannya yang apa namanya tinggal bareng di luar nikah atau kumpul kebo kasarnya kayak gitu. Di sini kan kalau di Jerman batas usia 18 tahun dewasa ya. Kalau di UK mungkin sama ya? 18 juga. Oke. Jadi kan kalau budaya barat kan kasarnya kalau udah 18 tahun mereka udah bisa berhak untuk tinggal sendiri kan. Udah keluar dari rumah. Dan budaya barat teman-temanku rata-rata pada gitu semua. Kalau udah 18 ya udah, gue udah dewasa, gue mau tinggal sendiri sama siapa bodo amat. Orang tua nggak perlu mencampuri, kasarnya kayak gitu, nggak berhak mencampuri gitu. Balik ke anaknya Pak Nilma, misalnya udah 18 tahun dan pengen mama aku pengen tinggal sama pacar aku, boleh apa enggak? Diizinkan apa enggak? Kalau dia ngotot, tahu sendiri kan, maksudnya walaupun orang Indonesia tapi dengan tinggal gede di luar negeri kan mindsetnya pasti beda, logic thinkingnya juga pasti beda, pasti ada argumen yang bukan melawan sih, ada argumen yang diutarakan ke orang tuanya kan, sehingga dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Mbak Delma gimana mengatasi itu? Kalau misalnya sampai itu tidak bisa dilarang lagi gitu ya, aduh, nggak dibilang jangan, sampai mudah-mudahan jangan ya Allah gitu. Tapi kalau sampai tidak bisa dilarang lagi ya, aku juga nggak bisa ya Mas. Aku juga nggak bisa menahan itu gitu ya. Tapi sejauh yang aku yakini sampai saat ini, anakku itu tahu ketika kalau misalnya aku udah bilang, Mama sedih, Mama kecewa kamu kayak gini, dia tidak akan melakukan gitu. Jadi aku percaya, aku optimis banget kalau misalnya anak aku tidak akan seperti itu, gitu loh Mas. Jadi seperti itu sih, dan
Ya, jadi ya balik lagi kan aku kasih tahu tanggung jawabnya itu sebagai seorang laki-laki itu seperti apa. Dia harus jadi imam untuk keluarganya seperti itu. Dia harus mampu mencukupi keluarganya, nafkah lahir batin dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang aku tanamkan dan sejauh ini anakku cukup alhamdulillah cukup kayaknya cukup terpatri lah gitu di kepalanya dia gitu. Jadi kalau misalnya sampai apalagi ketika aku bilang mama sedih, mama kecewa, kenapa mami sedih, mami kecewa? Ya karena kamu ini salah, ini benar nggak? Ini kan salah gitu dan dia tidak akan melakukan itu gitu. Jadi ya kalau misalnya ini anak sampai ngotot nggak bisa lah gitu aku tahan ya Mas. Tapi balik lagi kalau dari sekarang aku udah pokoknya aku tanamkan ini pendidikan agama yang aku tahu, yang aku bisa. Mudah-mudahan sih itu nggak akan terjadi gitu. Oke, tadi Mbak Delma sempat ngomong ya kalau nggak bisa menahan ya mau gimana lagi? Maksudnya kata-kata itu apa? Diperbolehkan. Kalau aku coba menahan, kalau memang itu tidak bisa ditahan lagi gitu, ya udah. Aku cuma minta ya Allah jaga anakku gitu. Akhirnya aku serahkan sama Allah gitu Mas. Karena ya nggak mungkin kan aku misalnya paksa. Kalau misalnya di Indonesia mungkin Mas aku bisa ikat anakku gitu loh. Di sini Iya nggak kan? bisa. Nah, makanya di sini kan nggak bisa gitu. Tapi yang pasti sebelum itu terjadi, aku akan tahan sebisa aku akan tahan semampu aku gitu. Tapi Jadi ya, hmm, lanjut lanjut gimana? ya udah gitu Mas. Gue nggak tahu, gue takut nangis Mas Widi. Enggak, tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini, aku punya teman-teman juga, temen ini benar-benar temanku sendiri di Jerman. Aku nggak perlu nyebutin dia dari negara mana. Intinya dia Muslim juga, Muslim. Dia tinggal sama pacarnya, tinggal bareng, kumpul kebo, tapi dia masih menjalankan agamanya, masih sholat 5 waktu, masih puasa. Kalau kayak gitu gimana, Mbak Delma? Masih Islamnya masih Islam banget karena dulu waktu aku ke masjid dia juga ikut ke masjid, maksudnya sholat 5 waktu bareng gitu di Jerman gitu loh, tapi tinggal sama pacarnya. Kalau kayak gitu Mbak Delma setuju atau tetap enggak? Nggak setuju, tetap nggak setuju kan ada hal yang dilarang gitu. Mas gini balik lagi ya kalau teman-teman nonton ini masih nonton ini saya juga nggak bener-bener banget gitu loh, maksudnya gue juga bukan alim-alim banget, ilmu gue juga masih pendek gitu, tapi justru karena gue tahu gue nggak alim-alim banget, gue ilmu gue masih pendek gitu, gue tahu jadinya gue nggak berharap anak gue melakukan hal-hal yang dilarang gitu loh, jadinya ya seperti itu gitu Mas. Jadi nggak ada nggak ada untungnya deh gitu loh ngarang, kalau udah ketahuan dosa ya udah ngapain sih gitu loh, kita hidup udah susah ngapain sih lu cari dosa gitu. Jadi teman-teman bukannya aku alim banget, bukan, tapi justru karena gue nggak alim-alim banget ya gue nggak mau anak gue nggak melenceng-melenceng gitu loh gitu Mas. Oke. Ada tisu. Udah Mas, aku udah siapin saya. Oke. Ya udah lanjut. Tadi untuk kumpul kebo sama seks udah selesai. Berarti intinya kalau nggak bisa menahan ya pasrahkan aja sama yang di atas. Iya, Ya. gila gue mules Mas, sumpah Mas. Pertanyaan macam apa ini? Loh, maksudnya kita maksudnya gini, realita dong Mbak Nelma. Kan Mbak Nelma juga harus siap menghadapi beberapa tahun kemudian, apalagi anaknya pertama 9 tahun, 6 tahun kemudian udah pola pikirnya udah beda. Ini bukan Indonesia gitu loh. Iya enggak, memang ini kadang ini perlu ya. Ini sebenarnya perlu kita bahas Mas. Tapi kadang kan kita menghindari untuk membahas ini gitu. Atau ya kayak misalnya aku kalau nggak ditanyain kayak gini, gue nggak mau mikirin dulu deh, gitu loh. Aku tidak mau mengutarakan ini kalau nggak ditanyain sebenarnya kan, gitu. Maksudnya sudah kita persiapkan, sudah aku persiapkan gitu apa yang harus aku lakukan. Tapi ya aku tidak mau mengutarakan. Kalau ya tapi ditanya kayak gini ya mau nggak mau kan harus dijawab juga. Oke, ya udah selesai. Lanjut. Seperti kita ketahui juga di negara barat, narkoba itu kan juga ya sebenarnya ilegal juga kan, dilarang, tapi kan lebih 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 gampang kasarnya daripada di Indonesia kan gitu loh. Untuk kayak ganja dan lain sebagainya, di Belanda kan udah legal juga gitu. Lah terus balik lagi kalau misalkan anaknya Mbak Nelma gimana nanti? Apalagi kalau usia-usia remaja, ABG ABG gitu kan
usia dimana pengen kurius ke mana-mana gitu kan. Apalagi lingkungan di sini tahu sendiri udah ngerokok pakai ganja misalnya kayak gitu. Gimana Mbak Nilma cara mencegahnya? Karena lingkungan itu pasti lebih kuat daripada keluarga. Gimana ya, Mas? Eh, aduh, obat-obatan juga ini ngeri banget ya, gitu kan? Ini juga bisa parah sih. merusak. Ya. Iya, kan merusak banget gitu dan lebih gampang sepertinya untuk didapatkan gitu ya, Mas ya, antara legal, ya mungkin nggak legal gitu, tapi ya sebenarnya aktualnya legal nggak legal gitu kan. eh tapi kalau apa namanya, kalau untuk obat-obatan, insya Allah Mas, aku yakin anak-anakku nggak jauh sekali dari itu gitu loh. Karena yakin aja, aku punya keyakinan seperti itu karena memang nggak ada di kamusnya, maksudnya ya nggak ada di kamusnya kita untuk seperti itu gitu, kayaknya nggak. Aku punya keyakinan aja gitu, jadi kayaknya nggak terpikir untuk kayak gitu-gitu tuh nggak gitu. Jadi yakin aja, insya Allah nggak sih gitu. Meskipun ya lingkungan segala macam nggak, tapi aku yakin anak-anakku nggak, insya Allah gitu. Caranya Mbak Nilma mendidik melarang mereka gimana? Karena gini, aku komunikasi sih ya sama anak-anakku gitu. Misalnya kayak gimana ya? Sebenarnya kalau soal drug ini juga nggak pernah dibahas yang secara gamblang gitu. Cuman pernah ada waktu itu aku ngomong soal kalau nggak salah dia nonton film apa gitu. Ada aku lagi nonton film aku gitu. Terus dia bilang drug itu apa, Mama? Itu obat-obatan yang dilarang gitu. Bisa bikin apa, otak kamu tuh udahlah jadi bodoh gitu kan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya jangan ya nak, kalau misalnya nyentuh-nyentuh kayak gitu udah kamu nggak bisa mikir apa-apa, habis semua pinternya kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, nanti hilang semua, badan kamu juga habis gitu. Terus ya udah anakku di situ, oh iya mami gitu, itu nggak boleh, dosa, iya gitu, itu dosa, Allah sangat melarang itu gitu kan. Terus ya udah di situ anakku udah nggak pernah nanya-nanya lagi, aku juga nggak pernah bahas lagi. Dan di situ juga apa ya, aku juga nggak pernah mikir, maksudnya karena obat itu kan, kalau kalau pakai obat itu nggak kelihatan seperti kalau kayak lihat orang kissing gitu-gitu loh Mas, ya kan? Memang nggak kelihatan. Nah jadinya aku juga nggak yang kepikir untuk membahas lebih lanjut, terus mikirnya sampai yang kayak precautionnya gimana gitu gitu. Mungkin salah, aku nggak tahu. Mungkin ya teman-teman tolong kasih masukan juga seperti apa harusnya aku kasih tahu ke anak-anakku gitu ya. Tapi untuk saat ini karena tidak terlihat juga, ya sebenarnya bahaya juga karena nggak terlihat kan, gitu. Tapi aku juga jadi nggak mau mikirkan itu yang terlalu jauh gimana-gimana gitu, gitu sih. Ya, bener juga, justru malah yang nggak terlihat itu malah yang bahaya gitu loh. Ya, nggak bisa kita iniin kan, nggak bisa kita kontrol sebenarnya gitu. Cuman ya aku punya keyakinan insya Allah nggak, aku yakin sekali kalau misalnya obat-obatan itu nggak akan tersentuh gitu sama anak-anak. Karena kemarin waktu aku sekolah waktu masih Ausbildung, masih di Jerman, masih sekolah di Jerman itu, teman-temanku kan rata-rata Ausbildung kan lulusan SMA kan, masih 16, 17 kayak gitu kan. Wah, itu aku pemandangan sehari-hari itu udah kayak gitu, udah biasa mereka gitu loh. Ada yang ngelinting, ada yang tukar-tukaran obat kayak gitu. Itu kan kita nggak bisa, orang tua nggak bisa ngontrol gitu loh. Itu yang tersembunyi, yang diam-diam tadi yang malah yang bahaya gitu loh. Jadi, makanya ya itu mungkin ya aku perlu masukan juga dari teman-teman, mungkin seharusnya seperti apa sih gitu kita di luar negeri ini menjaga anak-anak kita dari obat-obatan seperti itu gitu ya, kayak gitu. Tapi sejauh ini insya Allah enggak. Tapi kalau ngerokok nggak apa-apa? Kalau ngerokok oke. Gitu, maksudnya aku masih memperbolehkan itulah ya, tapi rokok bener ya, bukan rokok yang udah dicampur ya gitu, maksudnya rokok yang benar-benar dari tembakau. Karena menurut aku itu, apalagi kalau rokok Indonesia, menurut aku boleh cengkeh gitu kan. Cengkeh gitu kan ya, boleh gitu, maksudnya kayaknya kalau aku lebih membolehkan rokok beneran yang gitu kertas daripada yang apa itu yang pakai listrik itu loh. Ya. Gitu. Jadi yang Berarti kalau rokok tembakau boleh ya, rokok biasa boleh ya, cerutu maksudnya rokok biasa gitu, Marlboro dan sebagainya.
Nah, berikutnya adalah alkohol. Negara barat nggak jauh-jauh, atau maksudnya ya alkohol udah bukan hal yang tabu, seperti udah kasar, udah seperti air putih, di pesta, di acara apa pasti selalu ada gitu loh. Gimana Mbak Nelma? Iya, kayaknya di sini lebih mahal air putih ya Mas dibanding alkohol ya. Kadang orang kayaknya minum obat aja pakai alkohol bukan pakai air putih. Ya nggak sih? Ya, gue kaget-kaget itu di sini bilang, wah, minum gitu. Terus kita mau minta air putih aja mereka malah sedianya yang soft drink gitu, alkohol gitu. Kayak kalau kita minum air putih malah kayak diketawain gitu kan, yang kayak kalau ya kalau alkohol ini, aduh, Mas Windy, dosa gue udah dicatat nih kalau misalnya gue bilang boleh, Mas. Ya kan, ya pastinya Mas nggak pengen ya anakku juga apa namanya minum-minuman alkohol seperti itu gitu. Tapi kan katanya ada yang bilang gini, kalau misalnya untuk alkohol itu paling nggak ajak mereka untuk duduk, cobain depan muka kamu sehingga mereka nggak ngumpet-ngumpet lagi di belakang kamu, kan katanya gitu. Ada yang bilang seperti itu gitu kan. Aku belum tahu Mas. Sampai saat ini aku akan menerapkan seperti apa gitu. Tapi yang pasti balik lagi. Untuk alkohol aku lumayan beberapa kali gitu aku mention ke anakku, alkohol itu juga salah satu yang dilarang gitu. Efeknya apa? Efeknya itu juga bisa menurunkan kesadaran kamu gitu kan, kamu bisa jadi bodoh. Dan kalau misalnya orang udah bodoh tuh nggak mau ngapain sih, mau ngapa-ngapain aja nggak bisa kayak gitu. Jadinya nah di situ waktu itu aku juga bilang, kenapa kita harus sholat 5 kali sehari, kenapa? Biar Allah selalu jaga kita kayak gitu Mas. Jadinya untuk saat ini aku belum tahu bagaimana cara aku mencegah dia untuk seperti itu gitu ya, untuk tidak melakukan hal itu. Tapi ya aku banyakin cerita-cerita sih Mas kayak gitu. Mas Windy, sumpah ini pertanyaan keberapa? Gue masih mules Mas. tiga satu doang, 3-1. Oh berarti maksudnya gini, kan kalau temanku ada juga tipikal yang gini, dia religius juga sama. Maksudnya minum alkohol sama peminum tuh beda loh ya. Kalau peminum kan ya bener-bener udah kecenderungan harus gitu. Kalau cuman oke, aku minum alkohol, tapi kasarnya cuman kalau ada acara-acara tertentu. Kalau nggak ada acara, aku nggak minum, kasarnya kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana Mbak Delma? Kayak seperti temanku kayak gitu. Misalkan ada party atau ada perpisahan sekolah. Di sini perpisahan sekolah atau orang mahasiswa baru gitu kan, itunya bukan air putih, alkohol. Iya. Gitu. Kalau misalkan nggak ikut minum dibilang cupu dan lain sebagainya, gimana? Oh ya, kalau misalnya untuk takut dibilang cupu apa segala macam gitu, aku bilang sama anakku, nggak apa-apa kok kamu dibilang cupu kalau misalnya kamu memang benar gitu, dan kamu tahu itu bukan yang kamu mau, dan kamu tahu memang itu nggak seharusnya kamu lakukan kayak gitu. Jadi dia udah tahu kayak gitu ya. Nah untuk misalnya soal minum itu, kalau memang nanti dia ternyata minum dan aku nggak tahu, ya udah. Tapi kalau misalnya aku tahu, ya pasti yang satu aku akan kasih tahu sama dia kalau itu dia salah gitu loh. Terus dia harusnya tidak melakukan itu, dan aku harap dia tidak melakukan itu lagi gitu loh. Yang jelas aku sudah tahu dan aku sudah mempersiapkan diri aku, kalau misalnya anakku ketahuan seperti itu, aku nggak akan gitu loh. Aku nggak akan seperti itu. Aku sudah mempersiapkan diri aku seperti itu, karena aku tahu ketika aku digituin, pasti next anak gue ngelakuin itu dia akan ngumpet-ngumpet, dan itu yang gue nggak mau Mas, kayak gitu. Jadinya dari sekarang aku tuh udah ngedrillin dia, pokoknya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Ini kita itu orang Islam itu pegangannya sama Al-Quran gitu loh, sama hadis, dan ini sudah tertera tidak boleh nak gitu loh. Jadi kita hidup tuh udah pokoknya pedomannya ini, jangan ngelenceng dari ini. Kalau misal ngelenceng dari ini, sekarang gue udah kasih tahu Mas konsep surga neraka gitu loh. Dan gue udah kasih tahu pokoknya kamu mau kemana nih hidup kamu, timbangan kamu mau berat di kiri apa di kanan, seperti itu sih Mas. Jadi dengan bahasa-bahasa yang bisa dicerna anak gue sekarang ya kayak gitu. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya soal minuman itu, kalau misalnya gue nggak tahu,
ya udah gitu ya, mudah-mudahan Allah juga maafin ya gitu. Tapi kalaupun gue tahu, balik lagi gue udah persiapkan anak gue, pokoknya nggak boleh gue sampai donder dia gitu, kayak gitu sih. Jadi ya pasrah aja intinya. Ya udah. Mas, tuh nggak sih, ini perut gue tuh rasanya kayak ini gitu mas. Oke, ya udah deh. Aku nggak mau membuat Mbak Nelma tersiksa lagi. Enggak sih mas, bukan nggak tersiksa. Mas Windy, teman-teman aku mau cerita sedikit ya. Nih, gue gemes. Pas Windy bilang kan mau cerita soal budaya. Gue udah pikir, oh ya, gue mau cerita makanan nih. Makanan di UK, makanan di Indo, makanan lagi, makanan lagi. Ternyata yang kayak gitu. Gue yang kayak, makanan lagi, oh makanan ini nih gue belum ceritain, enak nih, makanan ini nih nggak ada nih di Indonesia nih, kayak gitu. Makanan mas, sesimpel itu. Terus ditanyain kayak gini, ya gue mules mas. Aduh. Loh, makanan kan udah di video sebelumnya. Iya kan yang detail gitu loh mas, kalau kita bayangin makanan kan, gue kayak dapet jackpot gitu, kayak ting 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 gitu kan. Berarti lu bener-bener gak ada ekspektasi pertanyaan ini ya? Enggak, makasih ya. Gue udah siapin nih mas. Gue mau ceritakan soal budaya gitu. Gue mau cerita, oh iya ya, kalau di Inggris itu orangnya ramah, saking ramahnya semua tuh dipanggil sayang, semua dipanggil darling gitu kan. Gue kan mau kasih tahu lu mas, rasanya dipanggil darling, honey, babe sama stranger tuh gimana gitu kan. Ya enggak, ditanyain yang begini. Aduh. Tapi terima kasih lah, jadi apa ya, ini jadi buat mempersiapkan aku juga kalau ya aku harus bikin ini lagi nih, apa namanya, aturan-aturan lagi yang jelas seperti apa supaya aku bisa mempersiapkan anak-anakku. Jalannya masih panjang gitu kan. Ya mungkin sekarang masih bisa diatur anak-anaknya. 5 tahun lagi. Ya doanya mah masih ya bisa Iya lah masih. makanya. Enggak, karena aku juga di sini aku juga punya kenalan orang tuanya Indonesia. Dia lahir di Indonesia, gede di sini dari umur 3 tahun udah di Jerman. Sampai aku kenal dia sekarang umur 25 tahun. Dan itu juga udah nggak Indonesia banget. Luarnya doang Indonesia. Semuanya ya udah budaya barat. Iya mas, lingkungan memang pengaruhnya luar biasa gitu kan. Tapi ya ini Bismillah lah gitu. Oke, lanjut Mbak Nelma. Jadi gini, sebelum ke pertanyaan terakhir, Mbak Nelma kan udah 3 tahun di UK kan, di negara barat kasarnya. Ada nggak sih keinginan nanti, gua mau tetap selamanya di negara di UK, atau ada keinginan nanti balik ke Indonesia, cuman paling berapa tahun di UK, kalau udah bosen atau gimana, balik ke Indonesia. Gimana? Ya ada banget mas. Even pikiran itu masih menghantuiku setiap hari hingga saat ini gitu kan. Ya. Iya loh. Jadi karena gini, waktu kita mau pindah ke sini itu yang pikirnya yang oke, ya udah deh gitu. Akhirnya mengalah untuk pindah ke sini gitu kan. Ya udah nurut aja mungkin di Jakarta, karena di Indonesia kan suamiku culture shock banget gitu. Jadinya ya udah akhirnya aku mengalah. Dan begitu sampai di sini kan baru tuh kelihatan teng gitu. Dan di situ makin kesini tuh aku ya terutama lingkungan ya gitu yang minimnya pendidikan agama dan jauh dari keluarga juga, di mana ya lingkungan keluarga kecil dan keluarga besar itu kan juga jadi jadi faktor untuk ini ya, untuk kedekatan, untuk pembentukan karakter anak-anak gitu. Dan ya jadinya sampai saat ini aku juga masih berpikir seperti itu gitu. Dan inilah yang bisa kita lakukan saat ini adalah sekarang tuh paling nggak seminggu beberapa kali, bukan satu kali, kita pasti telepon ke rumah, ke neneknya, ke tantenya gitu, terus lagi apa ya gitu, terus bisa mungkin kalau misalnya lagi ada acara-acara kita ikut hadir, ikutan Zoom call, ikutan video call gitu di sana, dan ya pokoknya ikut merasakan vibe-nya di tengah-tengah keluarga kayak gitu. Dan
kalau misalnya mau ditanya pulang apa enggak, ya mau banget gitu, dan kemungkinan itu tuh masih ada banget gitu. Jadinya meskipun kami di sini juga ya alhamdulillah udah punya rumah gitu, tapi karena keluarga di Jakarta juga masih yang kayak kamu nggak mau kembali aja gitu loh, masih yang seperti itu gitu kan. Jadinya ya artinya kemungkinan itu tuh masih ada banget, cuman keputusannya seperti apa ya wallahu alam deh, belum tahu gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih, dan kalau anak-anakku nih masih setengah-setengah gitu loh, setengah setengah tahun kadang moodnya maunya di UK aja, setengah tahun maunya moodnya di Indonesia aja gitu. Tapi kalau aku pribadi kalau ditanya enakan di mana, ya enakan di Indonesia gitu, dan masih sangat berharap untuk kembali pulang gitu. Dan kalau suamiku sih ya mudah-mudahan masih bisa digoyang-goyang gitu deh. Tapi feelingku nggak bisa digoyang-goyang sih kalau suami, karena kan udah 20 tahunan kan di UK kan. Lebih kan? Iya, makanya susah digoyang-goyang. Iya, dan lucunya memang waktu habis setelah kita menikah itu Mas, kan aku nggak mau diajak ke UK, dia nggak mau di Jakarta gitu, karena hektik kan di Jakarta. Jadi kita tuh pindah ke Bali gitu. Aku sempat tinggal di Bali sama suamiku gitu, kita sempat bikin usaha juga di sana, tapi ya balik lagi karena culture shock itu ya gitu, dan berkepanjangan culture shocknya, jadi ya akhirnya ya sudah gitu, aku mengalah akhirnya seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kalau ini tidak bikin mules. Udah habis kontraksinya. Oke, pesan dan kesan deh membesarkan hidup dengan tantangan rintangan budaya yang sangat berbeda, yang sangat kasarnya bebas banget di barat, itu apa? eh Pesan dan kesannya, pesan dan kesannya, eh, pesan dan kesannya mendidik ya. Kalau misalnya mendidik kalau dari segi akademis gitu rasanya nggak begitu sulit ya untuk mendidik anak-anak di sini gitu, karena sebenarnya eh, seperti aku bilang di video Mas Windy sebelumnya gitu kan, kalau misalnya sebenarnya kurikulum di Indonesia itu lebih susah, lebih padat gitu loh, dan pasti anak-anak kita tuh bisa deh gitu, nggak akan sulit untuk ngejarnya di sini gitu ya dari segi akademis. Nah tapi kalau dari segi lingkungan, eh ini buat aku pribadi juga gitu, dan apa ya, nggak ada yang lain sih Mas. Kalau menurut aku agama itu penting banget gitu loh, karena kalau misalnya bukan agama, lo mau ngejar apa gitu nggak akan kelar-kelar gitu loh Mas. Mau ngejar apapun nggak bakal kelar, goalsnya kemana gitu loh. Lo mau pinter kayak siapa? Kayak si A, ternyata si A nggak lebih pinter dari si B gitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita udah punya panduan satu gitu, udah punya panduan Quran Al-Quran, ya udah. Jadi buat aku sendiri ini jadi buat aku belajar untuk lebih gali lagi gitu ya. Oh iya ya, di Quran ya ada ini buat aku lebih memahami lagi gitu panduan hidup Al-Quran. Nah, ini yang aduh gue nggak tahu nih jawabnya jadi agak nyambung apa enggak ya, gue bingung soalnya Mas. Tapi ya pesannya adalah buat teman-teman, kalau misalnya mau ke sini, mau bawa anak gitu ya, atau mau membesarkan anak di sini, ya apapun agama kamu, dalami itu, yakini itu, dan amalkan itu sih. Jadi ya benar-benar kita punya panduannya, pegangannya cuma agama, dan jangan putus-putus berdoa gitu, karena sekuat apapun kita di sini, kita usaha ya semuanya kan balik lagi Allah yang punya rencana gitu ya. Kita cuma bisa pasrahin aja apa yang sudah kita lakukan ini gitu loh. Itu sih Mas, jadi pesan-pesannya ya balik lagi pokoknya agama, karena itu juga gue yakin sejauh-jauhnya kita berjalan, kalau misalnya kamu punya tiangnya yang kuat, ya melencengnya nggak bakal jauh-jauh amat gitu loh Mas. Gitu. Capek ya jawabnya. Gue gue jawabnya sampai ngos-ngosan gitu. Mas, gue nggak apa-apa Mas, ya mohon maaf, cuma maksudnya gue interview biasanya ngobrol ya mau wasini 2 jam, gue nggak sampai yang kayak ngap-ngapan gini karena ini pakai emosi ya. Enggak, gini sih, aku juga punya banyak teman di sini kan. Yang seperti aku bilang tadi, ada juga yang orang Indonesia orang tuanya, tapi dia lahir gede di sini atau gede di sini gitu kan. Kadang ada tipikal orang atau anak yang pinternya kayak gini. Oke,
mama papaku orang tuaku orang Indonesia. Jadi aku kalau di rumah pakai budaya Indonesia, aku nggak gini gini gini. Tapi kalau di luar rumah, aku pakai budaya Jerman yang gini 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 kayak gitu. Ada yang kayak gitu loh. Anak yang pintar kayak itu ada. Ya. Ya ada aja, tapi mudah-mudahan, gue juga berdoa mudah-mudahan gue harus lebih pintar dari anak gue, gitu. Jadi kalau dari buku gitu kan, kalau dari buku rasanya gitu, kita udah hatam sampai buku penutupan gitu loh. Kalau dia baru mau buka pembukaannya ya udah nggak apa-apa, tapi kan kita udah penutupan, udah kebaca dong lo gitu. Gitu sih Mas. Saran aku itu sih banyak-banyakin Mbak Nelma itu punya mata-mata di mana-mana untuk mata-matai anaknya. Mana kan satu udah di Jerman nih Mas Willy. Oh, Kali anak gue nanti summer summer break ke sana gitu kan dari sekolahnya kan gitu. Calling Roger Mas. Ntar aku bilang ke anaknya, kamu boleh ini kok, boleh ini kok, boleh ini kok, walaupun mamamu ngelarang. Salah nih kayaknya mata-matanya di remove lagi nih. Enggak, bercanda. Oke, Mbak Nelma. Udah, terima kasih. Aku tadi awalnya pembukaan Mbak Nelma tuh semangat banget. Tapi lama-kelamaan kok nggak kayak diesel ya, semakin panas semakin memuncak. Kalau Mbak Nelma semakin turun nih hari ini. Aku nggak tahu kenapa ini. Mas, gini. Gue sebelum ditutup boleh ya, gue ngomong dikit ya. Ini loh, ini satu hal yang juga gue concern banget sama anak-anak sekarang gitu ya. Maksudnya bukan anak-anak sekarang juga sih, anak-anak yang lahir tahun 90-an juga gitu. Angkatan gue nih, kayaknya angkatan terakhir yang masih mendapatkan pelajaran PMP itu apa ya? Pendidikan Moral Pancasila ya. Kalau nggak salah apa sih kita PMP gitu kan? Pelajaran PMP. Anak sekarang itu kan rasanya udah nggak ada loh Mas pelajaran PMP gitu. PMP itu mengajarkan kita untuk apa bahasanya? Mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa hidup di sosial, bagaimana kita bisa beradab di lingkungan sosial, gitu loh. Iya kan Mas? Ibaratnya ketemu yang tua deh, nggak usah nunduk, nggak usah salim, tapi paling nggak ada ungguh-ungguhnya, permisi, iya kan? Nah anak sekarang kan nggak aja dia lewat kayak gitu. Masuk rumah di PMP itu kita diajarkan apa? Misalnya assalamualaikum, selamat siang, permisi, ya kan gitu kan? Kalau sekarang kan enggak gitu. Yo mam, what's up? Hah, lu bingung kan? Ya kan, Mas? Gitu loh. Karena di agama aja kan itu belajar adab dulu, baru belajar ilmu gitu. Belajar adab aja tuh 20 tahun loh Mas, orang zaman dulu gitu loh dibanding belajar ilmu kan. Jadi makanya gue nggak concern banget nilai PMP. Itu tuh nggak ada banget di sekolah gitu loh Mas. Itu yang juga jadi gue rasa anak-anak sekarang nih sedikit sekali skill untuk yang kayak gitu-gitu, skill social skillnya yang kayak gitu-gitu. Unggah-ungguhnya tuh nggak ada gitu. Yang upacara bendera deh, kita dulu pasti rata-rata semua hampir pernah disetrap gitu. Tapi kan di situ ada nilainya gitu, dimana kita menghormati sesuatu. Di situ kita jadi kayak oh ya nggak mudah ya pejuang itu tuh mereka mendapatkan bendera ini seperti itu kan ada nilai-nilai seperti itu. Sekarang kan mana ada pramuka nggak ada, iya kan? Kayak gitu. Jadi ya itu sih agak ngenes juga gitu dan itu yang sedikit banyak gue juga tanamkan ke anak-anak gue soal adab itu gitu loh. Jadi yang mudah-mudahan itu juga jadi bekalnya anak-anakku sih gitu. Apalagi di sini ya, di negara barat ya, yang kasarnya malah tidak ada unggah-ungguhnya, tidak ada tata kramanya. Anak kecil panggil orang tua nama, orang-orang yang lebih tua maksudnya. Ya, unggah-ungguhnya mereka ya paling say sorry, thank you, excuse me gitu. Itu iya gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain gitu kan kayak kita kan udah dikasih tahu kalau misalnya ngomong sama orang tua tuh nggak boleh gitu kan ya kan. Kalau di sini kan mereka justru dibiasakan untuk maksudnya boleh mengemukakan pendapat gitu sampai pokoknya saling mendengarkan masing-masing. Kalau kita kan juga boleh mendengarkan pendapat asal disampaikannya dengan santun gitu kan. Kalau di sini kan nggak, kadang piau gitu. Siap-siap aja nanti kalau anaknya udah gede kayak gitu, piau 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 piau. Iya, pala gue kayak. Tapi kan apa namanya,
bapaknya udah profi di UK, jadi udah bisa ngatasin lah pasti. Ya sih, untungnya gitu. Ya. Suamiku biar orang Indonesia gitu, tapi kan udah lama di sini gitu. Jadi dia sedikit banyak bisa ini juga lah. Maksudnya aku bisa bersinergi sama dia gimana nih untuk didik anak-anak. Jadi mungkin kalau aku termasuk hitungannya mungkin ya kalau masukin di teman-teman lihat di sini kayaknya yang lo kolot banget sih gitu. Ya mungkin emang, tapi ya itu gue gitu dan gue bertahan dengan kekolotan gue itu gitu loh. Tapi ya untungnya ada suami aku yang bisa sedikit mungkin inilah ya gitu agak-agak nggak begitu kolot gitu jadi itu mungkin akan nanti lebih diterima sama anakku kayak gitu deh gitu mas. Ya udah Pak Delma, terima kasih. Saya tidak mau. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan yang lebih mendalam lagi, Nggak tapi apa-apa. nih nggak usah. Nggak mau. Aku takut nanti malah banjir air mata, jadi nggak usah. Nggak apa-apa boleh mas nggak apa-apa kok nggak mau. Ya, nanti video berikutnya nggak mau syuting sama aku. Wah emang kayak ngeri-ngeri sedap tuh bakal pertanyaannya tuh kayaknya bakal deh. Nggak usah. Karena aku nggak mau videonya kepanjangan juga. Mbak Nelma, terima kasih udah hadir di video saya. Sukses terus buat semuanya. Semoga sukses untuk mendidik anaknya nanti sampai ke depan sesuai yang diharapkan. Dan sukses terus buat YouTube-nya. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat semuanya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya nutup? Ya, terima kasih Mas Windy sudah ngajak aku lagi di vlognya ini. Mudah-mudahan nggak bosen. Teman-teman juga mudah-mudahan nggak bosen lihat aku dengerin aku ngomong di sini. Sekali lagi, ini pendapat aku pribadi. Mungkin kolot buat teman-teman, ya nggak apa-apa. Itu pendapat teman-teman gitu ya. Tapi ya menurut aku yang ilmunya masih pendek ini yang bisa aku jalanin dan ini yang harus aku lakukan untuk aku dan anak-anakku gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil, mudah-mudahan bisa jadi sedikit manfaat, dan jangan lupa nonton video aku juga, channel aku juga, Nelma Daan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu deh. Mas, terima kasih ya. Sukses terus. Sehat-sehat. Oke. Masif. Ya udah, kalau semuanya pengen Mbak Nelma muncul lagi di video saya, silahkan komen di bawah sini tema apa yang tepat atau yang pengen diulas dengan saya dan Mbak Nelma. Nanti pasti saya undang Mbak Nelma lagi. Oke? Oke. Sip. Jangan kapok-kapok loh ya. Apa? Jangan kapok-kapok. Oh, tinta dong. Tidak akan kapok. Cuman mulus-mulus dikit aja. Paling perut gue kayak diperet-peret-peret. Ya udah, terima kasih semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman dan dari UK. Bye bye, ciao.